Yang itu impor, iya kan? Atau ekspor, kita jualan tambang luar negeri itu ekspor, ya, bukan itu maksudnya, ya. Jadi yang dimaksud dengan transaksi mata asing tadi saya sampaikan adalah semua transaksi yang berbasis mata uang asing. Contoh, Anda beli dari teman Anda di kelas ini sama, ya kan? Tasmu bagus, iya, aku mau jual nih, ya gitu kan? Ya. Ketika referensi harga penjualannya basisnya adalah US dollar atau euro atau yen, ya, atau yang lain, ya, itu bisa dikategorikan sebagai transaksi mata uang asing. Sehingga tahu ya, jadi basis ya transaksinya. Memang kalau di Indonesia alat bayarnya harus pakai rupiah karena syaratnya kalau di Indonesia ya semua transaksi kalau, tapi di luar itu bahwa namanya transaksi mata uang asing adalah semua transaksi yang berbasis pada mata uang asing. Masalah bayarnya pakai rupiah ya matilah, gampang, ya kan? Ya. Tapi yang jelas transaksi itu basisnya adalah mata uang asing. Contoh nih, misalnya ada tambang, perusahaan tambang, ya. Tambang, harga tambang minyak itu kan harganya kan basisnya adalah internasional, betul ya? Ya, anggap aja US dollar. Ya. Maka ya, transaksi pembelian minyak walaupun di dalam negeri itu bisa dikategorikan sebagai transaksi mata uang asing karena menggunakan basis referensi mata uang asing. Sehingga tuan, ya. Itu contohnya. Kalau teman Anda jualan tas, ya, dia tas bekas misalnya kan bukan impor, berarti kan sudah di sini kan, ya. Oh, ini aku punya tas ini bagus nih, mau belinya nih aku nggak suka lagi, misalnya gitu. Ya, tapi basisnya juga dollar bro ya. Contoh, ya. Jadi basisnya adalah dari mata uang asing. Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa butuh perlakuan akuntansi khusus? Ya. Kenapa harus ada akuntansi untuk transaksi mata uang asing? Kalau nggak ada kan nggak perlu mata kuliah ini, ya kan? Kita pulang aja di sini. Ya. Oke. Silverstone. Ya, silakan. Karena butuh perlakuan akuntansi karena kan kita tahu mata uang itu kan fluktuatif ya Pak, bisa berubah setiap kapanpun. Jadi kayak setiap perusahaan melakukan transaksi pakai uang mata asing, jadi dia tuh harus tetap update dengan kurs yang terbaru. Oke, jadi alasannya adalah karena mata uang asing itu udah habis. Ya, intinya berfluktuasi, ya, entah fluktuasinya rendah, entah fluktuasinya tinggi. Karena mata uang asing itu berfluktuasi, maka apa yang terjadi? Ketika Anda beli, coba contoh ya, Anda beli kursnya di sini. Waktu pelunasan, kursnya di sini, bisa nggak terjadi? Atau mungkin di sini, bisa juga. Ya kan? Atau di sini, ya dimanapun itu. Ya, jadi kurs pada waktu beli dan pelunasan bisa jadi berbeda. Ya, oke. Jadi karena adanya fluktuasi ini, sebabnya adalah karena fluktuasinya. Sehingga menimbulkan isu baru yang namanya ketidakpastian. Kadang bisa untung, kadang bisa apa? Rugi. Oke, good. Ya, jadi itu alasannya ya. Kenapa fluktuasi mata uang? Pertanyaannya adalah, dulu di Indonesia, zaman saya sekolah itu nggak ada mata kuliah ini. Ya, kenapa? Karena dulu di Indonesia nggak pakai kurs mengambang, kursnya gini, flat system, ya kan? Ya. Lalu seiring berjalan waktu di Indonesia itu menganut yang namanya floating rate system, ini kan? Ya, jadi basisnya adalah floating rate system. Ini sistem kurs mata uang yang mengambang. Ya, mengambang artinya apa? Yang ngapung, kadang naik, kadang turun, tergantung ombaknya. Ya, bisa naik kencang, bisa turun kencang. Ya. Nah, itu adalah dasar dari yang namanya mata uang asing. Nah, Pak, ini termasuk Bitcoin atau enggak ya? Di semua negara, ya atau at least dari kacamata akuntansi, ya aturan akuntansi di semua negara itu menganggap bahwa yang namanya kripto atau Bitcoin ya sejenisnya, ya kan memang mengambang juga kan, ya bahkan lebih volatile. Itu
sebagai aset tidak berwujud. Ya, jadi konteks mata uang asing di sini yang dibahas adalah ya, yang ditentukan legal oleh suatu negara sebagai legal, sebagai bukti pembayaran. Kalau di Indonesia jangan sekali-kali Anda jualan barang bayarnya nggak pakai rupiah. Itu ada tadi yang sesuai ketentuan BI tadi kan. Ya, ada undang-undang menggunakan mata uang. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati. Jadi mata uang sah yang ada di Indonesia ya rupiah. Kalau pembayarannya nggak pakai rupiah, berarti tidak sah, ya kan, ilegal. Ya, itu. Tidak semua negara, kalau di China juga ketat, ya kan, ketat juga, ya. Beberapa negara sangat ketat, ya. Karena tujuannya adalah untuk melindungi mata uang kita. Ya. Oke, ya artinya sebenarnya saya dan Anda itu bisa miskin bersama-sama, bisa kaya bersama-sama. Kenapa? Ya, coba Anda nanti tanyain ya, mungkin dompetnya orang tua Anda, tabungannya itu kan semua mayoritas mungkin masih rupiah, kan itu kan asetnya rupiah. Bayangin kalau kursinya jelek, kita miskin bersama-sama, betul nggak sih? Tapi karena miskinnya bersama-sama temannya banyak, kita nggak sadar kita tambah miskin, betul nggak? Iya kan? Itu nggak sadar, ya. Atau sebaliknya, ya, kalau kursinya kita bagus, ya sebenarnya kita sedang kaya bersama, tambah kaya bersama-sama, kan gitu kan? Tapi juga nggak terasa, karena semua orang nambah kaya kan gitu kan. Tapi itu penting, kalau Anda pergi ke luar negeri baru terasa, kan gitu kan? Ya baru terasa Anda miskin atau enggak, karena miskinnya di lingkup Indonesia. Ya. Gitu, jadi itulah kenapa ya, mata uang asing itu sesuatu banget. Ya. Semua negara berharap mata uang asing kuat, semua negara. Karena semua negara berharap kuat, ya bertarung dalam tanda kutip, betul nggak? Ya, bertarung. Jadi itulah alasan ya, salah satu, Pak kenapa kok mata uangnya ada lemah dan kuat? Ya kebanyakan negara-negara yang corporate governance-nya nggak bagus itu cenderung akan lemah. Makanya yang diperbaiki di Indonesia adalah salah satunya adalah itu isu itu kan, governance itu ya, contohnya korupsi, betul ya? Selama korupsi masuk aja nggak akan bagus nih, ya nggak akan lebih bagus maksudnya, artinya bisa lebih bagus lagi. Ekspor ya, Anda belajar ya macam-macam ya, tapi itu untuk pengetahuan umum aja ya. Yang punya ekspor bagus ya. Kalau orang nggak percaya kan, kenapa? Karena banyak korupsi. Orang percaya sama mata uangnya nggak, jadi nggak percaya sama mata uangnya, betul nggak? Ya kan? Ya. Nah ini sebenarnya gitu. Dia lebih ke trust ya, aspek trust itu penting ya. Ini kan sentimen itu atau persepsi terhadap mata uang kan mau nggak mau dipengaruhi oleh trust seseorang, ya kan? Oke, jadi gitu ya. Jadi itu alasan dan penjelasan kenapa transaksi mata uang asing itu penting. Terus ada istilah namanya penyebutan mata uang asing namanya direct quotation ya, dan indirect quotation. Penyebutan mata uang asing aja. Kalau yang intinya adalah bagaimana kita menyebut mata uang asing. Ya. Kalau yang direct quotation itu ya berapa nilai satu mata uang asing ya, dibandingkan dengan mata uang lokal. Ya. Intinya satu mata uang asing berapa sih untuk di Indonesia? Ya, direct quotation-nya adalah $1 berapa? Berapa sekarang? 16 berapa? Ya kan? Nah, atau euro 19. Ya. Oke, satu mata uang asing dibandingkan mata uang lokal. Anda akan merasa paling mudah adalah biaya makan ya. Kalau negara yang kursnya tinggi, ketika kita ke sana, semua itu apa-apa rasanya apa? Mahal, ya kan? Mahal. Waduh, makan sekali kok 500.000 dirupiahkan kan gitu kan ya? Hitung rupiahnya nggak masuk akal nih ya. Nah ini contoh aja. Ya, makanya sederhana masa ya biasa itu ada. Ya. Gitu kira-kira.
Jadi namanya direct quotation ya, mata asing dibanding. Kalau indirect quotation maksudnya apa? Ya intinya satu mata uang lokal ini untuk pengetahuan ya supaya Anda tahu ya, dibandingkan dengan mata uang asing. Nah, makanya kalau indirectnya Indonesia gimana? Berarti 1 rupiah sama dengan 0, berapa US dollar? Ya. Kenapa kok saya kasih tahu ini? Ya sama dengan gimana juga ya. Ngomongin kalau di internasional itu directnya itu versinya US dollar gitu. Nanti kalau kita lihat, kalau tempat penukaran uang di Indonesia kita masih ngomong 1 dolar sama dengan berapa, betul ya? Tapi tempat penukaran di luar Indonesia itu bukan 1 dolar sama dengan berapa, betul nggak? Ya, 1 rupiah sama dengan berapa atau 1.000 rupiah sama dengan berapa? Ya, gitu. Kira-kira gitu. Oke, itu teknik penyebutan mata uang asing. Nah, terus ada istilah nih yang lain tentang kurs mata uang asing. Ada namanya spot rate, ada namanya historical rate. Ya, spot rate, historical rate, current rate. Ini istilah-istilah ya. Apa yang dimaksud dengan spot rate, historical rate? Ayo silakan cari. Cari dulu. Nanti kita bahas. Presesi dulu. Siapa yang baru datang? Iya, Presesi dulu. Pak Sujar. Iya. Filenya Pak? Oke, siap. Luis. Siap. Oke. Hmm. Hmm. Oke, ya. Oke. Dilan, Luigi. Oke, siap. Ya. Oke. Apa yang dimaksud dengan ketiganya itu? Satu. Pelan-pelan aja. Akio. Oke. Jangan kamu di sini dong. Silakan. Kalau historical itu nilai pertukaran berdasarkan data-data yang ada. Kalau yang current itu dilihatnya dari nilai pertukarannya sekarang, kalau yang itu kurang tahu. Oke. Coba Anggra ada? Anggra ada? Ya, silakan. Silakan. Terus kemarin itu kurs volatile transaksi tunai hari ini itu kurs yang berlaku untuk penulisan sebelah biasanya itu dalam 1 kerja. Kalau itu historical rate itu kurs pada transaksi terjadi saat ini Pak. Untuk kalau current rate gimana ya? Untuk current rate itu kurs pada tanggal neraca disusun misalnya kayak 31 Desember. Oke, thank you. Ya, jadi namanya spot rate itu tadi kurs pada saat spot itu kan titik tertentu, betul ya? Ya, kurs pada saat tertentu. Nah, saat tertentu itu kalau di soal-soal akuntansi itu umumnya merujuk pada tanggal, ya. Tapi di pasar, pasar modal, pasar uang, pasar komoditi, pasar kripto, ya kan? Namanya spot rate itu adalah kurs pada titik tertentu. Yang titik tertentu itu bisa merujuk pada jam, betul? Oke? Merujuk pada menit atau satuan waktu kecil yang lebih kecil, ya. Jadi detail ya, makanya kalau di radio ada sering dengar kan ya, kalau mobil di radio kurs rupiah di pasar spot antar Bank Jakarta ditransaksikan pada harga 16.700, nah, ya kan, pada pukul 10.10. Nah, itu maksudnya ya. Tapi dalam konteks accounting, karena kan kita nggak pakai pergerakan yang intraday, maka kita pakai
ya pada hari tertentu ya. Jadi nanti yang Anda pakai nanti seperti itu ya, yang merujuk pada tanggal ya, secara accounting merujuk pada tanggal, tapi secara umum merujuk pada titik tertentu. Oke ya, supaya Anda nggak salah kaprah. Terus historic rate gimana? Contoh nih, Anda lihat AC. Ubaya beli AC itu misalnya nih, agak bahasa sekarang ya, $100, ya kan? Ya. Belinya kapan? 14 Februari 2024. Oh, kursnya berapa ada? Berarti kurs tanggal 14 Februari 2024 adalah sekarang ya 15.500 misalnya. Nah, itu kurs historis. Ya, ini kurs kayak historical cost ya, kurs pada saat transaksi di masa lalu. Oke. Kalau current rate gimana? Tadi sudah dijelasin ya, current rate adalah hati-hati, current itu tidak diterjemahkan menggunakan kamus bahasa secara langsung, tapi dalam konteks akuntansi, current rate itu adalah kurs pada tanggal laporan keuangan. Ya, tadi berapa misalnya 31 Desember atau 1 ya, tergantung perusahaannya kan, suka-suka perusahaannya kan ya. Umumnya 31 Desember, tapi kan enggak semuanya. Oke. Jelas ya, jadi itu istilah-istilah khusus ya. Yang ada di buku Anda, yang ada di ULS, yang saya taruh di ULS kan spot rate pada tanggal tertentu. Ya kan? Ya. Oke, jika sudah kita mulai. Oh iya, ini speakernya banyak lagi. Oke, langsung ini speaker. Kita mulai membahas soal-soalnya ya, yang sebenarnya untuk transaksi mata uang sih. Saya mau minta speaker dulu. Nama soal ya. Yohana sorry. Ya, Yohana nomor 1, Arela nomor 2. Ya, jadi ya, silakan. Nomor 1 dulu. Ini. Ya, silakan. Siap. Silakan nomor 2.
boleh nanya. Pengen nanya kayak kan tadi kalau ini kan tadi bahas mata uang asing ya Pak. Kan Ya. perusahaan misalnya beli barang pakai mata uang asing. Kalau misalnya pakai emas juga ngaruh nggak? Maksudnya gitu. Kalau pakai emas, Emas gimana? ngaruh juga harus bikin pengakuannya kan emas sekarang mungkin fluktuatif ya mungkin. Nah itu kita perusahaan juga misalnya beli barang pakai emas nih di tahun kemarin terus dia bulan awal Belinya bulan pakai emas. iya Membeli emas atau belinya pakai emas? belinya pakai emas beli barangnya pakai emas. Ya, kalau berdasarkan aturan BI, tadi siapa yang ya kan? Nah, itu nggak boleh loh, hati-hati loh ya. Ya, dulu, sorry nih, pernah ada kan ya waktu kasus waktu dulu kita COVID itu kan banyak orang jual di online no? Ya kan, mereka kan? Itu kan ya mungkin karena ketidaktahuan ya, jualan iPad atau apa namanya, ya kan? So ya, kayak gitu, terus pakai harganya dolar, nah itu bermasalah. Hati-hati, hati-hati, ya. Karena memang ada aturan resmi di Indonesia. Semua transaksi pembelian dan penjualan wajib menggunakan rupiah. Itu satu dulu. Oke. Terus kalau kita membeli emas ya, jadi makanya secara ini harusnya jangan ya, secara bisnis jangan dilakukan. Oke. Demi keamanan kita bersama. Gitu. Nah, beberapa case banyak case ya kok. Nanti Anda cari di Google pasti itu. Ya. Nah, tapi kalau beli emas gimana? Ya nggak apa-apa, emas kan bisa naik turun, nggak apa. Nanti ada apa namanya, ada perlakuannya. Bitcoin gimana? Ya pasti juga naik turun kan? Dari ini pakainya mark to market kan? Saham juga gimana waktu AKM 2 ya? Saham juga bisa kan? Naik turun. Tapi dalam konteks ini kita fokus ke mata uang asing karena sebagai alat pertukarannya, ya kan? Media pertukarannya. Kalau saham kan bukan media pertukaran, kita invest ke saham, betul nggak? Belinya harga 10, besok harganya 11, ya kan? Ya, bisa naik atau ada gainnya. Ya, ada hubungannya sama regulasi transaksi. Ya. Makanya tadi, jadi kita nggak boleh beli pakai emas sebenarnya. Apalagi di non sisi publik jangan, ya. Kecuali bisi-bisi aja nggak apa-apa. Sesama temen gitu nggak ada. Kira-kira gitu ya. Ya, sama. Kalau pakai emas sama aja satu apa namanya? Ya hitungannya apa, 1 gram berapa kan gitu kan? Itu aja, sama aja. Kayak gitu. Ya. Sekarang lagi FOMO ya, mas ya kemana-mana ya. Sampai di Singapura aja, ngantri kan ya. Mas, tapi FOMO masnya itu cuma di Asia loh ya, negara-negara Asia ya. Iya. Di negara-negara Asia nggak se-FOMO itu ya, mas. Nomor 1, nomor 2 efisien banget. Soalnya lihat di ini ya, di kelas masing-masing ya. Kursinya bener, coba yang lain dicek angkanya 100 kali 14.000, betul nggak? Kursinya tanggalnya ya, sesuai tanggal ya. 1 Desember kursinya berapa? 15 ya, oke, naik ya. Udah lihat ya, ini utangnya segini pada kurs 14.000. Terus kursnya naik kan, utangnya jadi berapa? Utangnya jadi berapa? Ya, utangnya nilai bukunya 1.400.000, tapi bayarnya berapa? 1.500.000. Betul ya? Ya, kita lihat, berarti ini loss ya, exchange loss ya kan? Oke, good. Ya, tuh. Nah ini ya, isunya di sini ya. Utangnya nilai bukunya 1.400.000, tapi nilai pasar dari utangnya atau bayarannya berapa? 1.500.000. Jadi ada loss. Utangnya naik kan? Kalau kursnya naik, utangnya juga naik. Kalau utangnya naik berarti rugi, ya kan? Gitu kan? Nah ini gimana nih? Belum selesai nih. Coba dicek nomor 2. Nomor 2 teman siapa? Ya dulu. Nomor 2 kalau nggak salah penjualan ya. Sebenarnya sama pembayaran. Oke, berarti ada 2 jurnal. Jurnal penjualan sama jurnal pembayaran. Oke, silakan. Oke, nomor 1 ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada yang mau tanya. Jadi isunya itu ya, isunya kan
mata kuliah ini isunya adalah adanya keuntungan atau kerugian dari transaksi mata uang asing atau exchange gain atau exchange loss ya. Arela tadi ya? Iya. Ya. Oke, nomor 3 Luis ya. Silakan. Sini aja Luis. Sini pakai ini aja. Arela silakan. Bukannya ini ya Kak, adalah karena US-nya dikali ke kursnya kan pelunasannya kan sama ditambah itu. Oh, boleh sama ya? Sebentar, Iya. saya cek soalnya. Nah, tunggu sebentar. Nah, buka dulu ya. Sembarang aja. Iya, tapi Oh iya, tanggal yang sama ya? iya. Oh, soalnya memang soalnya. Oke. Ya, jadi penjualan di tanggal yang sama kursinya. Ya, nggak ada. Kalau di soal nomor 1 kan pembeliannya 1 apa? November. Ya. Terus pelunasannya 1 Desember. Kalau ini teman sama, oke. Ya. Jadi, saya pikir soalnya masih sama. Ya. Thank you. Tanggal 3 pembelian tanggalnya beda, melewati tanggal laporan keuangan. Ya, gimana?
Kalau sekali 300 ya. Oke. Terus 31 Desember ada jumlah penyesuaian ini penyesuaiannya. Ini. Ya, saya pisahin aja biar kelihatan. Nah. Nah. Mana ini? 31 Desember ya. Oke. November, udah lihat kursnya berapa? 1 November berapa kursnya? Soal berapa? 14.000. 31 Desember kursnya berapa? 16. Berarti naik 2.000 kan ya? Nah, berarti kan kalau kursnya naik 2.000 berarti utangnya naik berapa? 2.000, betul nggak? Ya, 2.000 kali 1, ya kan? 2.000 kali, ya kan, ini betul kan? Ya coba bayangin aja, kenapa dulu waktu krisis moneter itu banyak perusahaan tutup di Indonesia? Anda bisa bayangin ya, kurs rupiah itu dulu 2.500, terus dalam waktu yang sangat singkat jadi 15.000. Kira-kira kalau Anda nggak punya utang dalam dolar itu nggak ada masalah. Bisa bayangin perusahaan yang punya utang dalam dolar, stres ya kira-kira? Naik dalam jumlah banyak, betul ya? Ya kalau utangnya cuma 100.000 nggak apa-apa. Nah, utangnya triliunan juga. Lo betul nggak sih? 1 triliun kalau naik 6 kali jadi berapa? 6 triliun. Anda mau makan nggak doyan itu? Betul nggak sih? Betul nggak? Makanya waktu itu kan nggak cuma Indonesia, sebenarnya beberapa negara ya. Itu kan Korea, Thailand, Korea Selatan ya, Thailand, Indonesia, ya itu kan kena utang. Ya sampai di beberapa negara sampai eksekutifnya pada nih ya, ini bunuh diri kan itu kan ada ya. Ya ada sampai se ekstrim itu. Ya dulu suka parah. Ya. Kalau bisa tinggal lari, nggak boleh tinggal lari. Apa bayangin aja kalau perusahaan punya utang, ya kita lihat ini utangnya, aset, liability, equity. Ya kan? Ininya 1 triliun, anggap aja 1 triliun, kursnya 2.500. Sekarang naik 6 kalinya, posisi laporan keuangannya gimana? Ekuitasnya negatif. Ini liability segini, asetnya tetap. Nanti ya kira-kira apa? Naik. Ya karena kursnya tinggi. Ya. Jadi Anda bisa bayangin apa yang terjadi? Kehilangan daya beli. Mobil yang harganya dulu di Indonesia itu misalnya waktu itu Toyota Kijang masih 40 juta, jadi ratusan juta waktu itu, 100 juta lebih. Ya waktu itu, ya kan? Contoh aja. Ya, yang untung mau ya orang yang punya dolar, ya kan? Ya. Tapi intinya satu negara itu miskin bersama. Ini saya ceritanya apa? Ya. Biar Anda bisa bayangin inflasinya luar biasa. Ya, luar biasa inflasinya. Serem, ya. Jadi tadinya bisa beli sesuatu jadi nggak bisa beli. Ya. Dan gaji atau penghasilan atau revenue perusahaan nggak mungkin kan bisa naik di saat itu kan, itu kan daya belinya nggak ada, mau jual ke siapa, ya kan? Ya. Suku bunga bank tinggi, ya orang karena nggak ada itu. Jadi ya supaya orang jaga tetap pegang rupiah. Nah ini contohnya, ya ini implementasi dari ini. Kalau nilainya besar jadi kayak gini. Ya. Lalu utangnya kan jadi 4.200.000 tambah 600 kan jadi 4.800.000 utangnya. Nah, ini kan sesuai nilai buku ya. Ya, ini tambah ini ya. Ya. Nah, betul. Terus kursnya berapa? Tanggal ini berapa? 1 Februari berapa? Oke. Ya. 16.000 1 sekalikan 300 berapa? Ini betul ya? Betul. Oke. Ya, solusinya berapa? Loh kok Pak, kok tahu loss atau gain? Ya banyak cara. Kalau di debit berarti loss, atau kalau enggak ya Anda bayarnya lebih banyak daripada utangnya, berarti loss, betul ya? Ya, caranya bisa macam-macam, tapi intinya oke, good. Sekarang nomor 4, siapa? Silakan. Ada yang belum? Nomor 4? Ada? Masuk? Oke, silakan.
Ini kan ini ya. Nah, jangan ya. Oke, untuk soal nomor 5 cek ULS ya, di ULS saya post yang 5. Ada uang mukanya dan membayarnya bertahap. Oke, kita lihat. Sudah pelunasan 1 Februari. Oke. Ya, jual 400, kursnya 14. Oke, penjualan. Kemudian selisih ya, utangnya diadjust. Kursnya naik kan ya? Dari naiknya 2000 kan ya? Oke, dari 14.000 ke 16.000 naik 2000. Berarti oke, 2000 kali 400 8.000. Gain ya. Karena piutangnya naik kan? Piutang naik kan seneng kan? Piutang naik. Anda dapat uang lebih banyak ya. Terus pelunasan 6.400.000, oke. Ya, bayarnya adalah 16.440. Oke, good. Ya. Oke, soal nomor 5 selanjutnya. Silakan kerjakan. Saya kasih waktu beberapa menit dulu.
silakan. Ya, lurus ya. Lurus. Silakan. Oke, baiklah silakan. Oh ya.
Pada tertarik dalam ya untuk praktek dialih PSAK, ini dulunya PSAK 10 ya. Yang sekarang kan ganti nomor kan ya, ya menjadi PSAK 2 ya nggak apa ya, 1 ya salah ya. Tentang perubahan watak vaksin ya. Oke. Itu ya. Jadi kalau anda mau belajar regulasinya itu di dalam praktek harus pakai itu sama yang kita pakai sekarang ini. Kalau PSAK yang versi lama kan 10 kan, sekarang kan ada regulasi baru ya. PSAK 2 Oke, silahkan.
Ayo, silakan. Jangan malu-malu. Ya. Langsung aja nggak apa-apa. Ya. Agak gede dikit ya. Gede dikit onnya. Ya.
berapa 30. Mana? Oke, jadi soal nomor 5 ada OMK-nya ya. Ada OMK, ada pemulasan di tengah, ada penyesuaian, ada pelunasan. Enggak. Oke, kita lihat. Pembelian ya. Oke. Pembelian berarti ini apa nih? Equipment ya. Harganya berapa? Harganya berapa soal? 600 ya. 600 kali 14.000, betul? Oke. Bayarnya berapa? Uangnya berapa? 100. Oke, ya. Berarti sisanya adalah utang. Jelas ya? Oke. Pelunasan sebagian 1 Desember bayarnya berapa? 100 berapa? 50, kursnya berapa? Coba, berapa? Betul nggak? 150 kali berapa kursnya? 15? 15 kali 15 25 ya, betul ya? Oke. Terus saldonya berapa? 14.000 kali 150 berapa ini? Sudah 100 kan ya? Oke. Jadi selisihnya 50. Good. Berarti utangnya tinggal berapa nih? Tadinya 500 dikurangi DP 100. Betul kan? Sudah dibayar 150 kan? Tinggal berapa utangnya? Tinggal 25. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya kan kursnya berapa? 300 Desember. Berapa? 16 ya? 16, oke. Kalau 16 berarti kursnya naik 2000 ya? Betul ya? Dari 14 ke 16 ya. Berarti naik 2000 kali 2000. Ini kan? Berapa jadinya? Coba. Ini berapa ini? Dari mana? Angkanya 700 dari mana? Sorry, apa? Kan 16 kursnya 31 itu dikali 16
Nah, kursnya 300 Desember berapa? 16.000 kan? Yang itu ke 500 tapi 600. Oh 600, oh kasih 600. Oh ya, berapa jadinya? 350. Oke, good. Ya, 10 kali ini kan utangnya ya. Nah, berarti kursnya 200 kan? Perbanyak 2000 kan? 1 November berapa? Soal 14.000, betul nggak? 300 Desember 16.000 ya? Iya. Naik 2.000, oke good. Sip. Ya, utangnya naik maka loss. Ya, sekarang tinggal dihitung aja nilai punya utang berapa ini? Utangnya 7 juta dikurangi 2 juta 100 49. 49 ditambah 700 ya kan? Berarti 5 juta 600 ya, betul ya? Oke, good. Terus ini kursnya berapa ini? 16.100. 50 kali 16.100. 16 berapa angkanya? Betul? 5635. Oke, ya. Berarti solusinya ya, gitu ya. Oke, thank you. Ya, jadi udah bisa. Karena namanya transaksi, coba apa sih? Kalau transaksi transaksi kalau nggak beli atau impor, ya bisa beli bisa impor kan nggak harus soal impor. Jual atau ekspor, betul nggak? Iya kan? Utang sudah ada, betul kan? Utang, betul kan? Nggak ada yang lagi yang lain, ya. Coba Anda kalau ngeluarin duit pasti apa? Beli jual, ya kan? Utang piutang, bayar utang bayar utang, ya. Oke, hari ini berjalan sangat lancar ya, lebih cepat daripada yang saya bayangkan, ya, karena pinter-pinter ya. Ya. Oke, selamat sarapan ya. Ya. Nah. Sini, duduk sini. Tarik nasi terus nyentrok nasinya, ya. Oh, pesen. Tadi kumpul loh.